Istri yang menyenangkan di hati suami, engkau menjadi ratu di hatinya. Bu, ketika engkau memperlakukan suami seperti raja, ingat pasangan raja adalah ratu. Understood? Yes, of course. No. Lanjut. Otre. Kalau ibu berkata tadi kasihan, maka coba pahami tugas kita masing-masing. Jangan hanya bisa menuntut, tapi pahami tugas kita masing-masing. Betul? Ibu mah teu nyaho sih. Eta salaki balik ti pagawean, eta mawa duit ka imah ting ladang naon, ting menang naon. Betul? Tak jarang seorang suami membawa uang ke rumah, motor gadean, mobil cicilan, kermelaan anak pamajikan, burang kahujanan, puting katirisan, nepikeun ka awak pinuh hapuran, hirup pada rusing di udah gelising nepi ka gering, laja-laja ubarna laja-laja, laja-laja, tahu laja, tahu lengkoas, Bu. Mama lagi apa? Ini lagi marut lengkoas. Buat apa, mah? Bapak lu hapur. Oh, pantesan waktu ke kamar bapak kaget. Ada apa, mah? Ada apa, nak? Ih, kirain mah banser di kamar bapak. Lagian apa? Pakai kaget segala rupa. Karena si anak melihat punggung bapaknya, dikata seragam banser, gak taunya kan hapur. Bu, kalau ibu merasa kasihan kepada suami, pernahkah ibu untuk memandang wajah suami ibu ketika terlelap tidur? Pernah? Kalau yang belum pernah, coba Anda lakukan. Ketika suami ibu sedang tidur terlelap, sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, Bu, ketika suami ibu sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, dekati ibu. Dekati suamimu. Kenapa? Karena ekspresi orang tidur itu paling jujur, sekali lagi, ekspresi orang yang tidur itu paling. Kalau suamimu sedang capek, akan kelihatan capeknya. Kalau suamimu sedang sedih, akan kelihatan sedihnya. Kalau suamimu sedang gembira, akan terlihat senyum waktu tidur. Kalau suamimu malu, akan kelihatan kemaluannya. Capek, Cok. Maka coba dekati suamimu yang sedang tidur nyenyak, kemudian pandanglah wajahnya. Apa kata ibu? Memandangmu walau selalu. Suami ibu nyahutin, najis. Makan apa? Engke penting masare purem kotok, Pak. Bisi pemajikan ngadeukeutan kieu papan-papan kieu ya. Bu, deketin suami lagi tidur. Apa kata ibu? Angkat tanganmu, ya Allah, ampunilah wajah ini. Ngajedog aing sok poho cicing. Ibu berdoa kepada Allah, wahai Allah sang pengampun, ampunilah wajah ini, karena wajah inilah yang telah membawa rizki ke rumah kami. Wajah inilah ulah serintit ranjada. Karena wajah inilah yang telah menjamin kebahagiaan kami. Duhai Allah, berikan cahaya pada wajahnya. Jangan sampai wajahnya nanti di akhirat menjadi wajah yang geneuk maleukmeuk, apalagi wajah yang hawuk belewuk. Berikan cahaya pada wajahnya ya Allah, karena wajah inilah yang membuat hatiku tenang. Terkadang kalau dia belum pulang, hatiku ringrang bayun ya. Tapi kalau dia pulang ke rumah, musingkeun ya Allah. Cek ibu teh kumaha? Ampuni ya Allah. Bu, ya kan? Salaki can balik mah ringrang, tapi geus balik mah pusing. Naon sabna? Loba panitah. Betul? Laras. Maka ketika suami pulang, ibu harus sudah standby, ibu harus sudah apa tuh? Apa sih namanya?
Enggak, yang maksudnya on fire gitu ya. Ya. Kalau suami pulang, ibu harus sudah on fire. Nah, nasi on fire deh. Lah pokoknya mah gitu harus penting. Bu, kalau suami pulang, ibu harus sudah on fire. Ini mah kadang-kadang suami pulang, ibu kagak tahu. Kenapa ibu kagak tahu? Ya karena ibu tidur. Kenapa ibu tidur? Kecapean lihat TikTok. Ibu-ibu kalau udah lihat TikTok, Pak, oh, anaknya di lantai, scroll lagi. Yang bungsu di lantai, scroll HP. Tung sahur. Balerina cappuccino. Tralalelo. Bombardilo krokodilo. Anaknya yang sulung, yang cikal, kakaknya di pojokan di tembok antara pintu dan tembok. Welcome to the Mobile Legend. Attack, fire. Now. Tuh nyahu sok main mah one attack. Indungna kieu sarua dina sofa di luhur kieu. Mah hayang ngising. Mah anter ke mana? Bo. Budak hayang ngising ke dianter. Kalau ke hantem yang ngetik kotok. Aing mah. Salaki balik kot teu nyaho. Suami pulang, ibu kagak tahu kenapa? Karena ibu terlalu lelah. Oh, mang hoy kieu. Assalamualaikum, calaki. Teu kadeuleuh. Teu nyaho. Hudang-hudang bangun juga ibu karena apa? Ditendang kakinya sama suami. Bangun lo. Laki lo pulang ini. Bangun. Ini martabak nih. Gue jejelin teman. Bo. Hei. Ibu harus tahu kapan suami pulang, jam berapa suami pulang. Minimal kata Ustadz tadi sudah on fire. Ya Bu ya. Kalau suami pulang 4:30, maka habis asar. Ba'da asar ibu harus sudah mandi. Bila perlu pakai air anget, ameh morolok tadaki kabeh. Beres mandi silakan ibu mau dangdan. Kenapa? Karena mau menyambut raja di hatimu. Ima dangdan reka majelis wungkul. Dangdan reka pasar wungkul. Dangdan pagi-pagi menor banget. Kok kemana? Ini antara si Fuad ke Paud. Pagi-pagi udah menor nganterin anak ke Paud. Halo. Pakai motor, sepeda listrik, sen kiri belok kanan. Ada kayak gitu. Banyak orang kemarin tuh, polisi curhat ke saya kok. Kalau polisi berurusan sama emak-emak, udah. Mendingan nggak naik pangkat daripada harus ribut sama emak-emak. Apa kata Pak polisi? Polisi curhat. Boy kamari, aing lion. Aya polisi curhat, boy kamari nilang wati jeung cemai. Ai kaditilang ku sababaduan anah teu marake helm. Hai bari majar sen ka kiri tapi belok ka kanan. Polisi curhat musikan atuh sia teh. Poe kamari barang sok barang ameh sarua edan apa urang ayo. Pada edan mah barang mah kabehan ngeunaheun. Atuh mah nya aing doang nu edan. Geuleuh atuh. Bo. Makanya kalau suami pulang harus tahu jadwal. Nah, tahu suami mau pulang, buruan dandan yang cantik, menor, biar racun yang dibawa sewaktu pulang dan pulang dari pekerjaan hilang karena melihat ratu di hatinya. Kenapa? Karena ibu sebelum suami pulang, pakai pelembab malam. Ting 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 ting.
beres pelembab pakai serum whitening. Iya, biar putih merona. Beres serum whitening, Wardah Light Perfect. Itu yang sekarang ini Bu, 75.000 Bu. Nyaho Ustad aing mah. Makanya lalaki ulah apal nyeng celek wongkol. Yang nyeng celek beuki aing modal embung. Punya apa namanya? Punya suami pelit enak nggak Bu? Ya kali pengen punya bini cantik tapi nggak mau modal, repot kan? Tuh dengerin korban. No pada tepuk tangan. Kalau dia bukan korban nggak mungkin tepuk tangan. Berarti kan suaminya pelit Bu ya? Suami pelit adalah bencana awal untuk para istri. Mereka berani mengikutimu tapi engkau mengecewakan mereka. Ngajedog sa teh heulana. Bergantian pemain lagi. One two siwawa neuri huntung. Bu, makanya Bu pengen dimodalin, Pak, pengen punya istri cantik, modalin dong. Masa iya istri Bapak harus mau cantik pakai tepung sajiku? Lah cantik kagak, kriuk iya. Giliran tidur sama perut sama istri, alhamdulillah ya Allah bisa sare jeung chicken. Alhamdulillah. Beres pakai apa pelembab? Pakai foundation. Beres foundation, eyeshadow. Beres eyeshadow, eyeliner. Beres eyeliner, alis jangan lupa beresin alis. Nih cewek, saya mau tanya, kenapa tiap kali cewek beresin alis mesti mangap? Saya nyeksekan aing samanya. Kenapa cewek-cewek kalau lagi beresin alis, apalagi beresin bulu mata? Lah apal banget orang gue cuma atuh aing sarua boga goblok pamajikan. Bu, emang teu bisa bari malam teu bisa? Henteu nya. Makana apa lurah aya keneh lurah? Lurah diam-diam bae. Nyawer napa lurah? Kagak punya duit lu. Lah minjem Habib sono minjem. Biasanya lurah mah sok lamun ku hadroh mah kan tara di geroan. Lurah mah biasanya sok ogoan lamun ku sinden. Nyaho ibu sinden nyaho. Eta anu cici cangkurileung teh ya. Anu kieu ya. Cici cangkurileung nyaho teh. Anu kieu. Anu sok jeung wayang teh ya. Oh. Cici cangkurileung anu legendaris teh ya. Anu jeung wayang teh ya. Anu urang Karawang. Heeh. Kapangarasa Bapak Lurah, pangarsana Bapak Lurah Jaya Mukti, anu bager herang mencrang nyoyan juga batu baterai ABC. Sok enggal kena kapayuna Palurah anu sayang. Ulah lila teuing kaburu lak-lakan aing nolol. Bapak Lurah anu mana eta Bapak Lurah anu mana? Bapak Lurah anu mana? Sing soleh, sing bager, sing berkah, sing barokah, dihampura dosana panjang umur, mun aya nasib mah kawin deui. Ya, kita doakan beliau semoga husnul khotimah. Pak Lurah, ini ikhlas apa ya? Ikhlas nggak Pak? Ayo ikhlas mah tambahan deui atuh. Iya kan aing lobaan mainna. Menya udah sabar aing unggul aya hadroh henteu. Alhamdulillah udah aing cair. Cek lurah aing mendaya sikiruhai moal deui aing hadir cenah.
Kapangarasa Bapak Supriyanto, Bapak Supriyanto Ketua RW 07 Desa Jayamukti anu mana. Lamun Bapak RW teu mawa duit nginjem heula ka palurah. So diantosan aku barudak hadar Bapak RW. Ih RW mah karunya budak tong dietakeun. Aing mah nyalokan RT karunya. RT mah karunya ce. Sok ibu-ibu kompleks ini ada muji-muji RT ada. Muji-muji RT ada. Agak ada Bu. Yang ada mah ibu-ibu kompleks ngomongin RT. Betul? Lihat aja tuh. Badan RT begang. Peang ya Bu ya. Bu, Ibu, lanjutin. Kita doain Pak Lurah, mudah-mudahan yang nyawer panjang umur. Yang enggak tanggung jawab ya. Ibu ya, yang enggak nyawer enggak tanggung jawab. Lanjut Bu, lanjut Bu. Lanjut, sampai mana tadi? Hah? Hanya memang enggak biar. Oh Pak RW belum. Pak, bukan salah saya, warga Bapak yang repotin ini. Emang Bapak punya warga rese banget Pak. Mun aing jadi RW mah sudah aing boleh da eureun. Eueuh RW kita buka ceuli. Lanjut ya. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Karena setiap pemberian Allah yang diberikan kepada kita tak terhingga, betul? Dan kalau kita menghitungnya, kita tidak akan mampu menghitungnya. Salah satu contoh kecil saja. Yang kedua, nikmat sehat. Harta benda penting, tapi lebih penting lagi kata Imam Ghazali, nikmat sehat. Tanpa sehat, kita tidak akan mampu mencari uang. Betul? Uang bisa dicari asal kita semua sehat. Jangankan mencari uang, untuk makan saja. Kalau badan kita sedang sakit, apakah nikmat Bu? Enggak. Enak kalau lagi sakit kita makan Bu. Oh. Kurang. Atuh Bu rek balik mati heula, balik bae ulah menemetotan nu kitu. Tuh jadi poho deui pan aing. Nikmat sehat itu lebih penting daripada harta benda. Itu terbukti berapapun kita memiliki harta, kalau kita sedang sakit kita tidak ragu untuk menukar dengan kesehatan. Ibu tahu betapa mahalnya nikmat sehat Bu? Nikmat sehat tahu? Betapa mahalnya? Pak, yuk mari kita buktikan malam ini. Dalam hitungan ketiga, tolong dibantu ya. Dalam hitungan ketiga, bim salah bim jadi apa? Bagus anak-anakku. Ya, dalam hitungan ketiga, mari kita sama-sama menghirup udara sedalam mungkin, betul? Dan tahan selama 3 detik, keluarkan secara perlahan. Sekali lagi, dalam hitungan ketiga, tarik nafas sebanyak mungkin, sedalam mungkin, kemudian tahan 3 detik dan keluarkan secara perlahan. Kita buktikan apakah nikmat Allah yang bernama sehat itu betul-betul nikmat dan gratis atau tidak. Yuk, 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Once again, oke? Sekali deh. 1, 2, 3. Tahan. Kada itu. Buang.
Bagaimana rasanya Bu? Nikmat? Dada kita Bu lega Bu? Dada kita gak sesak nggak? Coba kita tengok saudara kita Bu. Kita menghirup udara hari ini bebas, lepas, merdeka tanpa ada hambatan. Bahkan saking bebas, merdeka dan lepasnya, no, bapak yang di pojokan jarcok dikenyot. No, si bapak nyot-nyot dikenyot, nyot-nyot dikenyot. Oh, padahal batu rumah di rumah sakit hayang bernapas dia dibantu ku selang oksigen. Betul? Saudara kita hari ini dirawat di rumah sakit, berbaring di kasur rumah sakit, dibantu dengan selang oksigen, dibantu dengan tabung oksigen. Hanya sekedar untuk menghela napas, mereka harus bayar Pak. Bapak mah boro-boro bayar. Kurang cari cing. Saudara kita hari ini mereka sedang merasakan nasihat dari Allah, betapa mahalnya nikmat sehat. Coba lihat saudara kita, untuk sekedar bernapas pun yang kita rasakan hari ini gratis, tidak perlu bayar dan tidak sesak. Yuk kita bersyukur kepada Allah, betul? Berbeda dengan saudara kita yang hari ini sedang di rumah sakit. Betul? Bersyukurlah kepada Allah. Dua, nikmat sehat. Nuka sabaraha. Nuka tilu. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah lengkapnya panca indera. Apa Pak? Lengkapnya panca indera. Dua mata saya, ping saya, entonya hodoi naon kadituna. Bo, yuk kita lihat nikmat yang Allah berikan. Satu saja dalam dalam kategori bulu. Apa Bo? Bulu. Di atas kepala apa namanya? Rambut. Kalau kita tidak diberikan rambut, mungkin setiap siang kita merasakan panas. Betul? Itu karena Allah memberikan mahkota kepada kita agar melindungi kulit kepala dari paparan sinar matahari, supaya kita terlindung dari sinar UV. Betul? Kalau terlalu banyak, jangankan kulit kepala, pan banget ya kokoloten banget. Betul Bu? Berapapun hebatnya kalian menjaga wajah agar tetap cantik dan muda, ibu tidak akan pernah mampu menghindar dari banget kokoloten. Anggar wae masing pakai pelemah yang ngeplek be hidung. Betul? Dina rambut turun saeutik aya bulu naon? Bulu halis tuh tingali. Coba ibu kerok sabulah gerak. Meuteun jiga jurik jarian meureun. Tina halis turun saeutik kana bibir mata aya bulu naon? Bulu mata tingali. Iya bulu mata ongkos sok cerik deket cai mata, tapi teu pernah manjangan. Kabayangnya lamun eta bulu mata kawas buuk, sahanya? Kabayang tuh Bu? Sok kacipta ibu unggal isu nganterkeun budak mau motor gegelberan bulu mata. Betul? Tina bulu mata turun kena irung aya bulu naon? Bulu irung. Ini adalah untuk menjaga partikel-partikel kecil supaya tidak masuk ke dalam paru-paru kita. Tina bulu irung keturun deh ke handap turun kena ini karena jenggot. Makanya jenggot ini Allah ciptakan agar nasi tidak jatuh ke bawah. Atuh barang dahar. Pan ayo na janggot mah nyangkol dina janggot. Ayo nu janggot apa si nasi teh pan muruduk ka handap. Bo. Bo. Tadi antara kayak kaliwat tina irung teh naon? Di bulu naon? Bulu kumis. Tuh, jadi gagah aya kumisan teh. Wih, jadi maco aya naon teh? Aya kumisan. Antara kumis jeung janggot aya deui bulu naon? Bulu dan. Naon cenah?
bulu dan, jadi kumis dan jenggot. Iya, itu bulu dan ngaranna dusun. Lamun nanyakeun itu bulu dan ngaranna, ieu mah bulu kumis, ieu mah dan ieu mah jenggot. Jadi nanyakeun kumis dan jenggot. Paham? Geus eta masing bulu-buluan geus. Ayeuna panca indra, mata urang dua, ceuli urang dua, irung urang kabeh eta. Pan aya jalma, ada orang matanya diberikan tapi tidak penglihatannya. Betul? Telinganya diberikan tapi tidak pendengarannya. Betul? Kita semua memiliki dua tangan. Lihatlah saudara kita yang cacat fisik, mereka kehilangan lengannya. Betul? Bersyukurlah kepada Allah kita diberikan lengkap panca indera. Selanjutnya yang keempat, ruh, nyawa. Dengan ruh ini, dengan nyawa ini kita bisa merencanakan masa depan. Kita bisa merencanakan kenikmatan abadi. Kalau kita betul-betul menginginkan kenikmatan abadi, manfaatkan ruh selagi ada dalam jasad kita semua untuk dipakai bertakwa kepada Allah. Karena hanya dengan jalan takwa kita semua akan merasakan ketenangan hidup baik dunia maupun akhirat. Tujhe dekha to ye jana sanam, pyare hota hai deewana sanam, ab yahan se kahan jaye hum, tere baahon mein mar jaye hum, tujhe dekha to ye jana sanam, tujuan kabeh hayang senang, nyarka kota geda hayang tenang, padahal sadaya ge paham, diri bakal tentrem tur ayem, tujuan kabeh hayang senang. Bu, pingin senang hidup, pingin tenang hidup, jalankan kewajiban kita. Allah akan menjamin rezeki kita. Betul? Ibadah yang mana? Satu, ibadah mahdoh. Dua, goer mahdoh. Sebab lamun kita semua, kalau kita semua melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan, baik aspek mahdoh dan goer mahdoh, nih dengerin kelanjutannya. Lamun diri geus nyuh aja dong heula. Kemana Coki? Ojong bisi ngompol atau warek nempoan kacang bisi sirungan. Ojong naon tadi pohon deh. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban, bantuin. Arek siap siap. Gua demenin sampai subuh kita pun mau ini. Siap sampai subuh siap. Sampai subuh siap. Sip ibu dari sini sampai subuh duduk jangan kemana-mana. Aing mah kalau direk balik. Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban. Anjay. Si emak bari nyampunjan. Aing mah takut Ustaz. Ibu-ibu pulang dari sini besok-besok tanya, "Kok kemana semalam?" Wih, ngaji lah. Nah, dari mana modalnya? Dengar-dengar di Ciamis. Apa semalam dapat apa semalam? Bukan itu, Bu. Bukan itu. Yang harus kita berikan informasi kepada mereka melaksanakan perintah Allah. Salah satunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Apalagi ruh dan nyawa. Karena ruh inilah kita dihormati orang. Karena orang kalau sudah mati tamat riwayatnya. Orang akan peduli hanya engkau hidup. Ketika kau mati, orang otomatis akan lupa. Pak,
Kalau kita tahu seberapa cepat orang lain melupakan kita, kita tidak akan pernah menyenangkan hati orang, tapi kita akan sibuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Terakhir, nikmat iman dan Islam. Apa Bu? Nikmat iman dan Islam. Karena nikmat inilah yang menghubungkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang tidak akan terputus. Bu, Ibu, tanpa iman Islam kita bukan apa-apa. Tanah tanpa pohon dia tetap tanah, tapi pohon tanpa tanah dia bukan apa-apa. Air tanpa ikan dia tetaplah air, tapi ikan tanpa air maka dia akan binasa. Tuhan tanpa manusia dia tetaplah Tuhan, tapi manusia tanpa Tuhan, manusia tanpa Allah, maka dia akan kehilangan makna hidupnya. Maka carilah makna hidup itu dengan kita duduk bersama para ulama, duduk bersama para kiai, para guru, habaib untuk menemukan makna hidup. Apa makna hidup ini? Tiada lain dan tiada bukan adalah untuk berbakti, beribadah kepada Allah. Ini karena sama berbanding lurus dengan kalamullah, dengan firman Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tiada Tuhan selain Allah, dan sembahlah aku, kerjakanlah sholat untuk kalian supaya mengingatku. Maka seandainya kita tidak mengingat Allah, maka kita kehilangan makna hidup. Orang sholat dia sudah memahami makna hidupnya. Orang sholat dia berusaha untuk memaknai makna hidupnya. Kalau orang berani meninggalkan sholat, berarti dia lupa akan makna hidupnya. Setiap orang sholat dia berdoa kepada Allah. Sekali lagi, setiap orang sholat hakikatnya dia berdoa kepada. Tidaklah setiap orang yang berdoa itu sholat. Kalau orang sholat dia berdoa kepada, tapi kalau orang berdoa kepada Allah tidak termasuk. Paham? Sekali deh. Kulu kacangin, kulu sukroin, kacangun. Ari saban-saban sukro eta make kacang. Walaisa kulu kacangin sukroan, dan tidaklah setiap kacang nyengklek dina sukro. Sebab rampeyek juga pakai kacang, bukan sukro. Martabak juga pakai kacang, bukan. Ibu juga ayah kacangan, bukan sukro. Emang ibu mau disamain sama sukro? Ya, enggak lah. Makanya dengan iman Islam ini kita bisa menaun. Kita bisa merencanakan kenikmatan dan membangun kenikmatan abadi. Dengan kata lain, iman Islam ini mahal harganya. Bersyukurlah kita telah dijadikan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu merindukan umat akhir zaman ini. Kata Rasul satu ketika berkumpul dengan sahabat, wahai sahabatku, sesungguhnya aku sedang merindukan saudaraku. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ya Habibana, bukankah kami ini adalah keluargamu? Bukankah kami ini adalah saudaramu? La, bal antum ashabi. Tidak, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah berjumpa denganku, belum pernah melihat wajahku, bahkan hanya mendengar suaraku. Mereka tidak pernah, tapi cinta mereka, kepedulian mereka, dan pengorbanan mereka luar biasa. Mereka berani berkorban padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Mereka tidak ragu sekalipun atas perkataanku, dan mereka tidak pernah ragu untuk berkorban demi agama yang aku bawa. Maka saksikanlah oleh kalian, aku pun rindu kepada mereka. Pengen dirindukin oleh Rasul? Pengen dirindukan oleh Rasul? Pertama, jangan saling mencaci sesama umat. Sekali lagi,
jangan saling mencaci sesama umat. Yang kedua, wa idza qaddaro ghafaro, jika kita menerima kejelekan dari orang lain, kata Rasul, maafkan. Sekali lagi, jika kita menerima kejelekan, keburukan dari orang lain, ibu dihina, ibu dicaci, ibu dimaki, ibu padahal bisa membalas makian tersebut, ibu bisa membalas cacian tersebut, tapi ibu lebih memilih diam dan bersabar, bahkan memaafkan, maka Rasul akan bangga memiliki umat seperti itu. Jadilah bagian daripada umatku, kata Rasul. Dan kelak ibu akan menjadi kekasih Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan terakhir yang ketiga, wa idza ghadaba fataro, jika kita ingin marah karena kita menerima kedoliman dari orang lain, ibu mampu meluapkan kemarahan, ibu bisa, bapak bisa melampiaskan kemarahan. Wa idza ghadaba fataro, bapak lebih memilih sabar, bapak lebih memilih diam, bapak lebih memilih meridhokan atas apa yang bapak dapatkan dan bapak hadapi. Maka orang-orang seperti ini mahal harganya, istimewa di akhir zaman ini. Saking istimewanya, Rasul akan berikan penghargaan kepada mereka. Karena ibu tahu, karena ketika orang-orang yang sabar sedang diuji, malaikat turun menghampiri, mendoakan orang-orang yang sabar ketika dicaci, ketika dimaki. Mereka turun ke muka bumi untuk sekedar mendoakan dan mendukung setiap orang yang sabar. Yuk kita sama-sama upayakan syukur jika diberi nikmat, memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, dan memilih untuk ridho jika kita didolimi, jika kita dihina. Yuk, bisa Bu ya? Bisa Bu ya? Jangan mengaku umat Nabi Bu, kalau perkataanmu tajam, setajam silet, setajam pisau, gara-gara perkataanmu tetanggamu sampai pindah dari sini Bu. Awas, gara-gara perkataanmu, gara-gara tajamnya lidahmu, tetanggamu sampai gak betah tinggal di komplek ini. Itu adalah dosa yang sangat luar biasa. Mari kita sama-sama saling menjaga Bu ya. Sesama umat Nabi dilarang saling menyakit, saling menghujat, saling mencaci. Seandainya tetangga kita dan saudara kita berbuat salah, kita mau memaafkan Bu? Kita mau memaafkan Bu? Harus memaafkan. Kita harus belajar dari Bang Haji Roma Irama. Iya, karena kata beliau, bermusuhan itu tidak baik, bertengkar itu tidak baik. Satu ketika beliau sedang memegang gitar, ada orang mau berantem Bu. Kama qala Roma Irama, terorerore toteng, terorerore toteng, terorero dadang padadang padadang padadang. Kata Roma Irama, stop pertengkaran, permusuhan, perdebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya belum, Ustaz, doanya.